Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan tugas ekonomi teknik yang berjudul Present World Analysis. Kelompok 1 terdiri dari 5 orang, yaitu saya Resti Triani, yang kedua Tiana Bella, yang ketiga Tri Kundasari, yang keempat Khadijah Al-Kubro, dan Ismania. Materi pertama akan dijelaskan oleh Tri Kundasari. Baik, yang pertama, Present World Analysis. Present World Analysis atau analisis nilai sekarang didasarkan pada konsep ekuivalensi, di mana semua arus kas masuk dan arus kas keluar diperhitungkan terhadap titik waktu sekarang pada suatu tingkat pengembalian minimum yang diinginkan atau minimum attractive rate of return. Usia pakai berbagai alternatif yang akan dibandingkan dan periode analisis yang akan digunakan bisa berada dalam situasi yang pertama, usia pakai sama dengan periode analisis. Yang kedua, usia pakai berbeda dengan periode analisis. Yang ketiga, periode analisis tak terhingga. Analisis dilakukan dengan menghitung terlebih dahulu net present worth atau NPV dari masing-masing alternatif. NPV diperoleh menggunakan persamaan NPV sama dengan PW pendapatan dikurang PW pengeluaran. Untuk alternatif tunggal, jika diperoleh nilai NPV lebih dari 0, maka alternatif tersebut layak diterima. Sementara untuk situasi di mana terdapat lebih dari satu alternatif, maka alternatif dengan nilai NPV terbesar merupakan alternatif yang paling menarik untuk dipilih. Pada situasi di mana alternatif yang ada bersifat independen, dipilih semua alternatif yang memiliki NPV lebih besar dari 0. Selanjutnya, analisis terhadap alternatif tunggal. Dalam situasi ini hanya ada satu alternatif yang dapat dipilih untuk membeli atau tidak suatu barang atau investasi. Namun alternatif ini layak dipilih jika memiliki nilai NPV lebih besar dari 0 positif. Contoh soalnya yaitu sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan untuk membeli peralatan baru seharga 30 juta. Dengan peralatan baru itu akan diperoleh penghematan sebesar 1 juta per tahun selama 8 tahun. Pada akhir tahun ke-8, peralatan itu memiliki nilai jual 40 juta. Jika tingkat suku bunga 12% per tahun dan digunakan present worth analysis, apakah pembelian peralatan baru tersebut menguntungkan? Penyelesaiannya yaitu NPV sama dengan 40 juta, P per F, suku bunga 12%, periode 8 ditambah 1 juta, P per A, suku bunga 12%, periode 8 dikurang 30 juta, sama dengan 40 juta dikali 0,40388 ditambah 1 juta dikali 4,9676 dikurang 30 juta. Didapat hasilnya minus 8.877.160 rupiah. Oleh karena itu, NPV yang diperoleh lebih kecil dari 0, maka pembelian peralatan baru tersebut tidak menguntungkan. Selanjutnya, usia pakai sama dengan periode analisis. Jika terdapat lebih dari suatu alternatif dengan usia pakai yang sama, analisis keputusan dapat dilakukan menggunakan periode analisis yang sama dengan usia pakai alternatif. Dalam kasus ini, tidak diperlukan penyesuaian terhadap arus kas. Contoh soalnya yaitu sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan dua alternatif mesin baru untuk mengurangi biaya operasional. Harga setiap mesin yaitu 1 juta dengan usia pakai 5 tahun tanpa nilai sisa. Mesin A diharapkan mampu menghemat sebesar 500.000 setiap tahunnya. Sementara mesin B diharapkan mampu menghemat sebesar 700.000 di tahun pertama, di mana penghematan itu akan berkurang 100.000 pada setiap tahun berikutnya. Menggunakan tingkat suku bunga 10%, tentukan barang yang seharusnya dibeli.
Penyelesaiannya yaitu oleh karena kedua mesin memiliki harga beli yang sama, maka dipilih mesin yang mampu berhemat, yaitu PWA sama dengan 500, P per A suku bunga 10%, periode 5 sama dengan 500 dikali 3,79079, didapat hasilnya yaitu 1.855.395 rupiah. Sedangkan mesin B atau PWB yaitu 700.000, P per A suku bunga 10%, periode 5 dikurang 100, P per G suku bunga 10, periode 5, didapat hasilnya 700 dikali 3,79079 dikurang 100 dikali 6,861800. Didapat hasilnya yaitu 1.967.373 rupiah. PV mesin B lebih besar daripada PV mesin A, yaitu PV mesin B bernilai 1.967.373 rupiah. Untuk itu pilihan perusahaan dapat memilih mesin B. Selanjutnya dilanjutkan oleh Khadijah Al-Kubro. Baik, selanjutnya yaitu usia pakai berbeda dengan periode analisis. Dalam situasi ini digunakan asumsi berulang atau repeatability assumption dengan periode analisis yang merupakan kelipatan persekutuan terkecil dari usia pakai alternatif. Jika asumsi perulangan tidak dapat diterapkan pada situasi pengambilan keputusan, akan dipilih periode analisis yang sesuai dengan masalah yang akan dihadapi. Contoh soalnya sebagai berikut. Sebuah perusahaan akan membeli sebuah mesin untuk meningkatkan pendapatan tahunannya. Dua alternatif mesin ditawarkan kepada perusahaan sebagai berikut. Di mana mesin X memiliki usia pakai selama 8 tahun dengan harga beli sebesar Rp2.500.000, memiliki keuntungan per tahun Rp750.000 dengan nilai sisa di akhir usia pakai sebesar Rp1.000.000. Dan mesin Y memiliki usia pakai selama 16 tahun dengan harga beli sebesar Rp3.500.000 dan keuntungan per tahunnya sebesar Rp900.000 yang memiliki nilai sisa di akhir usia pakai sebesar Rp1.500.000. Dengan tingkat suku bunga 15% per tahun, tentukan mesin yang seharusnya dibeli. Penyelesaian pada mesin X, NPV X sama dengan 750.000 dikali P per A 15 dengan suku bunga 15%, periode 16. NPV X sama dengan 750.000 dikali P per A dengan suku bunga 15% dan periode 16 ditambah 1 juta dikali P per F suku bunga 15% periode 8 ditambah 1 juta dikali P per F dengan suku bunga 15% periode 16 dikurang 2.500.000 dikurang 2.500.000 dikali P per F dengan suku bunga 15% periode 8 sama dengan 750.000 dikali 5,95423 ditambah 1 juta dikali 0,32690 ditambah 1 juta dikali 0,10686 dikurang 2.500.000 dikurang 2.500.000 dikali 0,32690 sehingga diperoleh nilai NPV X-nya sebesar Rp1.582.182,5. Mesin Y, NPV Y sama dengan 900.000 dikali P per A dengan suku bunga 15% periode 16 ditambah 1.500.000 dikali P per F dengan suku bunga 15% periode 16 dikurang 3.500.000
dan diperoleh 900.000 dikali 5,95423 ditambah 1.500.000 dikali 0,10686 dikurang 3.500.000 sehingga diperoleh nilai NPV-Y sebesar Rp2.019.097 sehingga diperoleh NPV mesin Y lebih besar daripada NPV mesin X, sehingga mesin yang seharusnya dibeli oleh perusahaan yaitu mesin Y dengan nilai harga beli sebesar Rp2.019.097. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Tiana Bella. Periode analisis tak terhingga atau capitalist world. Pada situasi di mana periode analisis tak terhingga, perhitungan NPV dari semua arus masuk dan arus keluar dilakukan dengan metode capitalist world atau nilai modal. Jika hanya unsur biaya saja yang diperhitungkan, maka hasil yang diperoleh disebut capitalist cost atau biaya modal. Metode tersebut mempermudah pembandingan alternatif dengan usia pakai yang tak terhingga, di mana asumsi perulangan sulit untuk diterapkan. Capitalist world atau CW adalah sejumlah uang yang harus dimiliki saat ini. Dengan demikian diperoleh pembayaran yang besarnya sama selama periode tak terhingga sehingga pada tingkat suku bunga I% per periode. Dari faktor bunga majemuk untuk nilai N tak terhingga didapatkan nilai P/A IN sama dengan 1/I sehingga CW sama dengan PWN tak terhingga sama dengan A P/A I sama dengan A 1/I. Contoh soal, berapakah tabungan yang harus dimiliki untuk mendapatkan bunga sebesar Rp1 juta setiap bulan pada tingkat suku bunga 1,5% per bulan? Dengan penyelesaian CW 1 juta dikali 1/0,015 dengan hasil Rp666.666,67. Dengan nilai tabungan tersebut akan diperoleh bunga sebesar Rp1 juta setiap bulan dengan tingkat suku bunga 1,5% per bulan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.